Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemasangan sensor lampu otomatis. Nah, ini sensornya udah saya beli kemarin sekitar 30 ribuan di Tokopedia. Dan jenis sensor yang saya beli adalah jenis sensor cahaya. Jadi sensor ini akan bekerja atau akan menyala kalau keadaan gelap atau di malam hari. Jadi kalau di malam hari keadaan gelap, nanti sensor ini akan langsung menyala, switch on. Nah, kalau di siang hari itu kebalikannya. Jadi kalau ada cahaya dia akan otomatis mati. Nah, sensor ini sangat berfungsi kalau kita mau bepergian. Jadi sensor ini kan rencananya mau saya pasang di lampu ya, di lampu depan rumah. Nah, tentunya ini akan sangat berfungsi kalau kita mau bepergian keluar rumah. Misalnya kita mau mudik atau kita mau menginap di suatu tempat. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyalakan lampu secara terus-menerus atau meminta tolong ke tetangga untuk menyalakan lampu. Jadi cukup dengan ini, lampu di depan rumah kita akan otomatis menyala dan mati. Jadi di malam hari akan menyala dan di siang hari akan mati. Kemudian komponen-komponen dari sensornya sendiri bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah bagian holder ya atau penyangga. Nah, nanti bagian ini yang kita tempelkan ke tembok atau bidang datar lainnya. Kemudian ini yang putih, ini adalah area sensor. Jadi area inilah yang nanti bertugas untuk mendeteksi cahaya. Jadi nanti dia yang menghidupkan saklarnya, menghidup atau mematikan saklarnya. Nah, kemudian di sini ada 3 utas kabel, warna merah, warna putih, dan juga warna biru. Nah, fungsi dari ketiga kabelnya sendiri itu dijelaskan di sini nih di bagian atas sensornya. Jadi untuk yang warna merah itu nanti disambungkan ke load atau ke kabel PLN yang bermuatan positif, nah yang menyala. Kemudian yang putihnya sendiri ini nanti disambungkan ke bagian netral atau bagian dari kabel PLN yang bermuatan negatif. Nah, nanti disambungkan juga ke kabel untuk ke lampu. Nah, kemudian ini yang warna hitam itu disambungkan ke positif dari lampunya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita pasang ke instalasi lampu kita. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek aliran dari kabel PLN. Jadi untuk menentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, ini harus kita lakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai kita terkena sengatan listrik ya. Nah, jadi di sini saya udah siapkan jalur untuk instalasi sensornya sendiri. Ada kabel warna merah dan juga warna hitam. Nah, untuk mengecek kabel mana yang beraliran positif dan negatif, nah itu kita perlu dicek dengan menggunakan test pen. Nah, kita cek. Nah, kita cek yang warna hitam dulu. Nah, kita lihat itu kabel yang hitam kalau dicek ini menyala ya. Jadi ini yang bermuatan positif. Nah, nanti ini yang disambungkan ke bagian load untuk sensor. Nah, kemudian yang warna merah kita cek juga. Nah, ini tidak menyala, artinya dia bermuatan negatif atau tidak ada aliran di situ. Nah, ini nanti yang disambungkan ke kabel netral. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kabel mana yang positif dan yang mana yang negatif, selanjutnya baru kita lakukan pemasangan. Namun, sebelum itu alangkah baiknya aliran listrik di rumah kita itu dimatikan terlebih dahulu. Ya, tentunya untuk keamanan kita sendiri. Jadi kalau listrik dimatikan, kita pun terhindar dari sengatan listrik. Nah, setelah listrik sudah dipastikan dalam keadaan mati atau tidak menyala, barulah kita dapat melakukan pemasangan.
Nah, tadi kabel positif dari PLN yang warna hitam ini kita sambungkan ke kabel merah dari sensor. Kemudian kabel hitam dari sensor ini kita sambungkan ke kabel positif untuk lampu. Nah, adapun lampu yang mau saya pasang ini saya bagi menjadi 2 jalur ya. Jadi untuk 2 lampu, kabelnya kita pilih yang warna biru. Nah, ini disambungkan kabel dari sensor yang warna hitam itu digabungkan dengan kabel positif untuk lampu yang warna biru. Nah, kemudian kabel yang putih ini, kabel yang putih dari sensor kita sambungkan juga ke kabel netral dari PLN dan juga kabel netral untuk lampu. Nah, setelah semua kabel terkoneksi dengan benar, kita lakukan isolasi ya, tujuannya untuk proteksi baik terhadap kabel maupun terhadap kita sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan atau penempatan sensor. Nah, penempatan sensornya sendiri itu perlu diperhatikan juga ya. Jadi penempatannya itu kalau di saat gelap itu sebisa mungkin tidak ada lampu atau sumber cahaya di sekitar sensor. Karena kalau ada cahaya, jadi sensornya itu akan terus-terusan mati gitu, tidak akan menyala. Kemudian sensornya juga jangan ditempatkan di area yang terlalu gelap atau tertutup gitu. Jadi kalau misalnya area sekitar sensornya itu terlalu gelap, itu justru sensornya akan terus-terusan menyala.